seperti pengalaman pertama setiap orang ya, pasti menegangkan. Kalau misalnya seseorang sudah ikut tes, kemudian kan itu ada tes psikologi, ada tes-tes yang lain untuk mendukung dia masuk kerja atau tidak. Nah, di saat orangnya tidak diterima di company tersebut, apakah memang dia tidak cocok di situ atau memang dia tidak kompeten? Karena kan pasti ada orang yang langsung mikir, wah saya nggak diterima nih di sini, atau emang gara-gara akunya kurang pintar kah atau gimana gitu. Memang sih sangat disayangkan kalau memang kita udah seharian psikotes, udah ikut tes wawancara, tes wawancara dengan bagian tertentu yang mengurus tentang job desk, dan itu ternyata hasilnya ketika dikabarin kita nggak diterima, atau memang kadang malah nggak dikabarin sama sekali dan kita nggak dapat review sebenarnya apa sih masalah kita. Dan memang sebenarnya untuk menjelaskan kenapa seseorang itu bisa nggak diterima atau enggak itu nggak cukup dari apakah orang itu kompeten apa enggak. Contoh nih, misalnya kayak ada orang yang pintar banget, tapi ternyata dia mau masuk di bagian accounting, sedangkan pribadinya adalah sosok pribadi yang happy, yang friendly, yang suka sociable sama semua orang. Sedangkan kalau di bagian accounting kan memang dibutuhkan orang yang cenderung monoton, cenderung lebih introvert, cenderung bisa fokus sama kerjaannya dan mungkin cenderung nggak peduli untuk bisa bersosialisasi sama orang atau enggak gitu. Karena misalnya saja di bagian accounting tapi orangnya sociable, nanti kalau pengurus tentang gaji atau mengurus tentang keuangan kan akan bermasalah juga kalau dia memang orangnya sociable gitu, nggak enakan sama temennya dan lain-lain. Jadi memang belum tentu apakah orang ini kompeten atau tidak kalau memang tidak diterima. Bisa saja karena memang kepribadiannya kurang sesuai dengan jabatan itu gitu. Oke, berarti memang lihat lagi kepribadiannya bagaimana, dan itu udah seharusnya orangnya refleksi diri dulu nggak sih sebelum dia mau milih divisi apa yang dia pilih. Nah, kalau menyelesaikan tentang hal itu sih memang agak panjang ya, karena pertama memang banyak orang yang pemilihan jurusan kuliahnya karena cari aman. Kayak misalnya cari aman tuh mau jadi dokter karena lulus S1 kedokteran dan jadi dokter. Sedangkan ada juga yang cari aman dengan ikut teman gitu, kayak wah teman-teman pada accounting, ya udah accounting aja. Jadi banyak yang akhirnya mereka nggak ngerti potensi mereka dan nggak ngerti tentang diri mereka sendiri. Mereka nggak pernah pertimbangin cocok nggak sih sebenarnya jurusan ini atau bagian ini buat saya gitu, misalnya gitu. Nah, mungkin ada baiknya pertama sebelum memilih untuk mau ke bagian apa atau jurusan apa paling nggak gitu, kalau memang belum telat, coba dicari dulu kira-kira kerjaannya apa. Kan sekarang banyak ya di internet kayak nanti lapangan kerjanya apa, job desk-nya di mana, area kerjanya seperti apa. Nah itu kira-kira sesuai apa enggak ya, cocok apa enggak ya sama saya. Mungkin dari situ dulu, karena kalau ada kesempatan untuk bisa ketemu psikolog dan kita refleksi diri lebih mudah. Cuma kan nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Bisa lebih mudah dengan kita baca-baca di internet aja gitu, kira-kira kerjaannya apa, orang-orangnya seperti apa. Jadi cocok nggak ya saya di bidang itu. Tapi balik lagi kan, kalau misalnya di internet belum tentu semuanya benar juga kan, tetap harus ada seseorang yang psikolog atau hipnoterapis yang benar-benar declare, misalnya oh kamu ternyata setelah tes kamu orangnya seperti ini, kamu orangnya seperti ini gitu. Karena kan kalau misalnya kita baca, kalau menurut saya sih terkadang begitu kita baca sebuah artikel, oh ini saya banget, padahal sebenarnya enggak gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu sih, tetap harus ada yang bukan declare tapi lebih ke membuat itu jadi legal. Kalau misalnya oh dia ternyata benar lebih sifatnya, spesifik, nah iya gitu, spesifik dan lebih tepat. Iya, memang lebih baik kita menjalankan pemeriksaan. Mungkin bisa asesmen tentang kepribadian, kesehatan mental, atau mungkin lebih ke bakat minat sendiri gitu. Jadi misalnya S1-nya S1 accounting, ternyata minatnya di bidang desain, itu kan kita nggak bisa maksakan diri kita untuk tetap pada pekerjaan yang kita suka gitu, pada pekerjaan yang kita berdasarkan background pendidikan kita. Siapa tahu kita memang punya kesempatan lain di bidang lain gitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini dari sisi psikolog, gimana sih cara wawancara kerja yang baik untuk terutama nih buat fresh graduate yang baru aja lulus dan kemudian mau wawancara kerja?